Saya ini seorang pengacara. Pekerjaan saya itu setiap hari bertaruh nyawa di lapangan menghadapi resiko demi tegaknya keadilan bagi orang lain. Tapi hari ini saya bicara sebagai individu, bukan sebagai advokat yang marah, kecewa, dan merasa dipermainkan oleh sistem kesehatan di negeri ini. Di mana saya ingin menceritakan, mama saya menderita katarak di kedua matanya. Tapi menurut dokter itu harus dioperasi lebih dulu, yang kiri atau kanannya itu harus terlebih dulu. Nah, saya ingin menggunakan BPJS. Saya ingin menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara, yaitu BPJS, di mana saya juga membayar. Kelas 1. Ternyata untuk operasi katarak itu kuotanya amat sangat terbatas. Dan disarankan untuk membayar lebih dulu untuk satu mata sebesar 14.500.000 di Rumah Sakit Ubaya. Akhirnya dengan berat hati saya berkata, ya saya akan membayar dengan kompensasi, nanti yang sebelahnya satunya akan dimasukkan antrian kuota BPJS. Jadi yang satunya free, satunya bayar dulu. It's okay. Saya iakan. Dan sama dokternya disarankan untuk screening karena memang mama saya adalah seorang penderita diabetes. Untuk screeningnya ini dokternya menyarankan untuk ke dokter penyakit dalam. Nah, untuk mendapatkan rujukan ini ke poli, ke puskesmas atau puskesmas di Mulyorejo atau Kalijudan itu diombang-ambingkan, nggak boleh. Akhirnya ke gotong royong. Setelah dapat di gotong royong, nah di situ harus ke rumah sakit lagi. Di rumah sakit itu hanya untuk menemui dokter awal lagi, dokter matanya, untuk mendapatkan rujukan lagi ke screening. Jadi 2 minggu ini orang tua saya, orang yang sudah cukup renta, yang menderita, matanya penglihatannya nggak bisa, harus dituntun, dan tulang lututnya sudah tidak kuat lagi, harus dituntun, itu harus dibawa mondar-mandir, putar-putar sampai merasa capek orangnya. Apakah ini sekelas negara tidak ada SOP? Kerjaannya apa aja itu petugas pejabat yang di atas itu ngapain? Kerja woi. Saya bangun bisnis juga punya SOP. Tentukan gimana sistem kerjanya, cara kerjanya. Ke setiap dokter training, petugas kesehatannya training dengan baik dan benar. Rakyat sakit, bukan happy. Saya menuntut. Saya bekerja sebagai pengacara, taruhan nyawa. Pemerintah tidak hadir, negara nggak hadir untuk saya. Saat ini mama saya sakit, saya bayar. Tapi hanya untuk screening saja harus melalui proses yang begitu melelahkan. Di mana negara? Perbaiki. Saya menuntut. Ayo rakyat semua, ajukan gugatan. Kalau memang negara tidak bisa memperbaiki, kita berhak mendapatkan layanan yang terbaik. Saya sebagai pembayar pajak, negara nggak pernah hadir memodalin. Tapi tahu tidak, norma pajak untuk seorang pengacara kita kena norma 51%. Saya yang taruhan nyawa, saya yang bayar semua staf dan semua keperluan. Tapi negara mengenakan norma 50%. Otak di mana? Saya tuntut perbaiki sistem BPJS ini. Bagaimana mereka yang sangat rentan, yang lebih daripada yang di bawah kita? Saya nggak habis pikir, mengenaskan sekali. Silakan kalian komen apa yang harus diperbaiki. Ayo kita berjuangkan bersama. Kalau tidak ada yang berjuang, maka tidak akan ada yang perubahan di negara kita. Saya tak ngomong minta itu rujukannya tapi tetap dokternya ndak bisa. Nah bagaimana seperti saya kan ngambang, kalau setiap hari hanya ke sana pulang nggak bisa, minta dispensasi ngomong sebentar nggak bisa, ya repot kan. Harusnya itu dituntaskan. Ya menurut Oma itu harusnya Oma ini dipertemukan sama dokter dulu, dan yang penting itu dokter ini tidak melepaskan begitu aja, harusnya memberikan rujukan ke penyakit dalam, setelah itu ke penyakit jantung untuk proses jalannya operasi. Tapi kalau ketemu dan tidak diberikan pengarahan atau rekomendasi, ya repot, ketemu dokternya juga nggak bisa. Terus saya mau gimana lagi? Ya kecewa toh. Orang sudah tua kayak saya disuruh bolak-balik ke rumah sakit, itu makan waktu, makan tenaga juga. Udah berapa kali bolak-balik ke dokter sampai Ya. hari ini?
mungkin kurang lebih 5-6 kali. Capek sudah. Mentoknya ya hari ini tadi. Kemarin Senin katanya sudah nggak bisa. Harus ke mata dulu. Ya sudah, hari ini kita kembali. Jam 8 persis kita sampai di sana. Katanya terakhir ya Bu, iya. Ternyata kita minta ngomong penjelasan sebentar aja tetap nggak bisa. Asisten dokternya bilang nggak bisa. Dokternya juga ya diam, ya udah. Terakhir ini maksudnya biar Oma itu terakhir kali ketemu ini ya, maksudnya biar besok nggak balik lagi gitu ya. Maksudnya tapi besok masih disuruh besok kembali lagi. Sudah capek. Jadi Oma gak mau. Saya mohon ya dokter, kalau memberikan itu yang komplit, jangan sampai orangnya yang mondar-mandir sedangkan dokternya diminta keterangan aja atau caranya gak bisa. Gimana lagi? Ya sudah, padahal saya pertama kali percaya sama dokter. Tapi setelah kejadian hari ini saya kecewa banget. Harap dimaklumi ya, saya orang tua. Perhatikan, Anda besok juga jadi tua.